ini manusia A, ini manusia B, ini manusia C. Betul nggak kira-kira? Sip. Tetapi kenyataannya ngelihat si A, si B, si C ada rasa suka, nggak suka, sebel banget. Ada begitu nggak? Yang menciptakan suka, nggak suka, sebel banget itu tubuh kita bukan? Ih, bukan. Bukan. Diri kita yang lebih dalam. Nah, namanya jiwa. Jelas ya? Dah, contoh. Kira-kira porsi jasad dan porsi jiwa untuk lebih mudah, lebih banyak porsi yang mana? Ibu bapak kalau ngelihat seseorang, lebih banyak mana yang kelihatan? Jasadnya atau jiwanya? Jasadnya dong. Tapi kalau ngomongin porsi, jasad itu cuma 1%. Iya dong, cuman kelihatan gini. Tapi ibu bapak ngelihat pikirannya nggak? Perasaannya nggak? Memorinya nggak? Niatnya nggak? Jadi lebih banyak yang dilihat atau nggak dilihat? Oleh karena itu ibu bapak, jangan cepat menilai karena kita nggak tahu apa-apa. Betul nggak? Kita nggak tahu perasaannya, nggak tahu memorinya, nggak tahu peperangan yang barusan dilalui, nggak tahu gimana. Betul nggak? Sehingga wilayah jiwa yang semakin kesini semakin dalam tanda petik tidak tertampak, ini semakin porsinya besar gitu kira-kira. Anggap 99% aja udah. Jadi yang lebih besar porsi yang mana? Hah? Gini. Si jasad ini kendaraan. Ibu bapak datang ke sini pakai kendaraan, kalau udah nyampe kendaraan disimpan nggak? Karena intisarinya bukan kendaraannya, tapi siapa isinya. Oke? Berarti saat ibu bapak ngelihat yang di luar ini, jangan tertipu. Kenapa? Hati-hati sama isinya. Makanya don't judge book by cover. Betul nggak? Sekarang dengan pemaknaan begini dikit, ini nggak oke, ini nggak oke. Padahal yang kita lihat itu hanyalah baru kendaraan. Nah, salah satu esensi isinya namanya jiwa. Sampai sini oke? Jadi saya gampangin dulu ya ibu bapak ya. Diri kita yang syariat namanya jasad, diri kita yang hakikat namanya jiwa. Itu dulu yang gampang. Jadi lebih banyak syariatnya, lebih banyak hakikatnya sebenarnya. Hakikat. Berarti kalau kita mau ngomongin tentang pertanggungjawaban, penilaian Allah terhadap kita, Allah ngelihat warna kulit kita nggak? Ngelihat rambut kita nggak? Tapi ngelihat isinya. Oke? Maka yang di luar dia pasti punya identitas. Identitas namanya orang. Apa bu pak? Tapi value-nya namanya Nah, jadi ibu bapak ini orang apa manusia? Ih kok bingung? Ibu bapak kalau ketemu teman baru mana yang ditanya? Bu orang mana atau bu manusia mana? Yang mana? Berarti yang ditanya apanya? Identitasnya. Dengan harapan ngerti isinya sesama manusia. Oke ibu bapak? Oke nggak ini? Paham ya? Ngerti ya? Oke. Pertanyaan berikutnya. Berarti yang akan menjadi software, aplikasi, tubuh fisik ini melakukan sesuatu, memilih, tergantung kualitas jiwa nggak kira-kira? Iya. Maka pilihanmu ditentukan oleh jiwamu. Berarti kalau ibu bapak pilihannya pengen lebih baik, yang diberesin apanya? Jiwanya. Makanya dari dulu kita upacara, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maaf ya, sekarang ibadah yang paling fokus kira-kira jiwanya atau badannya? Ininya. Ibu bapak nanya ke anaknya, udah sholat belum? Betul? Dia begini, udah sholat. Tapi nggak pernah care. Nah, di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Nggak peduli. Di sholat bagian al-fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Nggak peduli. Yang penting kamu gini-gini, dilihat bahwa dia udah melakukan sholat. Padahal isi esensi jiwanya berubah atau nggak peduli gitu kira-kira. Oke ibu bapak? Sip ya? Oke ya? Nah, sekarang pertanyaannya, berarti ibadah ini kaitannya sama jasad atau sama jiwa? Dua-duanya. Kan jasadnya gerak, jiwanya tumbuh. Nah, ibu bapak ini saya mau memudahkan nih.
Kopi susu ya. Gini, kalau di restoran tuh gini nih ya. Lagi ngomong tasawuf ada kopi susu lah, rendang. Ya nggak apa-apa ya. Teh telur lah, wah macam-macam ya. Tapi ya udah sih. Oke. Duh, sampai mana nih gara-gara kopi susu ah? Oh iya, oke. Ya oke. Nah, ibu bapak pernah dengar fikih nggak? Hukum-hukum Islam pernah dengar? Oke. Perlu ibu bapak ketahui, nilai fikih dalam hukum Islam itu cuma 1%. Tata cara, metode, itu urusan fisikal syariat. Oke? Padahal bobot penilaian tidak hanya dalam syariat, tapi pada hakikatnya. Contoh, ibu bapak maaf ya, saya mau nanya nih. Sholat itu yang benar atahiyatnya lurus atau gerak-gerak? Hah? Gini? Gini? Atau gini? Gini? Yang mana? Kalau yang gini salah dong. Ayo. Nah, berarti mau gini atau gini, itu hanya wilayah syari. Quran ngomong nggak usah ribut urusan itu gitu. Paham ya? Karena semua metodologi target akhirnya adalah membuat diri kita yang lebih esensial untuk bisa bertumbuh. Ibu Bapak ingat nggak waktu kita cerita Imam Ghazali? Imam Ghazali itu di awal hidupnya menggeluti dunia teologis, ilmu kalam. Fikih banget gitu kira-kira. Pokoknya urusannya halal haram, udah aja. Padahal halal haram fikih itu cuma 1%. Bukan nggak penting tapi perlu dilampaui gitu kira-kira. Kenapa? Karena pada dasarnya pelampauan ini masuk kepada dunia yang namanya spiritual. Jadi kalau kita ngomongin di level hukum terus, nggak apa-apa sih. Tapi jiwa tidak bertumbuh. Paham ibu bapak? Bisa dimengerti? Contoh, saya kasih contoh. Ibu bapak kira-kira waktu sholat, concernnya tubuh fisik atau jiwanya yang mana? Oh yang bener ah. Hah? Ini saya nggak ngomong yang seharusnya, yang udah dialami. Kira-kira fokusnya lebih kepada fisikal, bacaan, rokaat, gerakan, atau pertumbuhan jiwanya mana yang lebih dominan? Bacaan, rokaat, betul nggak? Ibu bapak ada nggak yang mengalami gini? Ini nanti yang membedakan sadar dan mabuk nih ya. Nih ya. Allahu Akbar. Rokaat 2, rokaat 3. Ada yang gitu nggak? Ya udah jelas lah kalau gitu. Udah ngaku aja, nggak apa-apa ya. Berarti kalau rokaatnya lupa, jiwanya itu kira-kira lagi fokus nggak? Nah gitu. Yang paling bahaya Allahu Akbar. Ini asar apa maghrib ya? Wah udah. Itu pasti pulang dugem aja, udah pasti. Paham ya? Oke ya. Nah, kenapa kita bolak-balik ke dalam ke sini, Ibu Bapak? Supaya nanti kita menjalankan Islam itu kalau menurut Quran. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 208. Masuklah kepada Islam yang kafah. Pernah dengar nggak? Kafah itu keseluruhan, bukan hanya bajunya yang bagus, tapi juga isinya yang oke gitu. Karena kalau bajunya bagus, isinya nggak oke, nanti esensi penilaian itu tidak terletak pada baju, tapi terletak pada jiwa. Oke Bu, Pak? Aman? Ntar ini tuh aman tuh ngerti apa emang nggak tahu mau nanya apa? Yang mana? Tapi dapat sesuatu nggak? Sip.